Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa, saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24 sampai 26. Begini firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24 sampai 26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 15 ini? Sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita harus dekat dengan Tuhan. Jalan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. "Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka." Firman Allah ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan, dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya,
akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9-13 ini, ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka oleh karena penyakit mereka. Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka, Kau angkat penyakit mereka, Kau pulihkan kehidupan mereka, Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit.
Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan,
Kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.